Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pagi ini membahas pagar di tubir kemiskinan. Mas Jaka, kalau kita bicara soal menghilangkan ataupun menjaga orang supaya tetap tidak miskin, itu kan pertanyaannya adalah apakah kita mau memberikan bantuan-bantuan temporer seperti program-program sosial PKH dan yang lain, atau malah justru berusaha keras menciptakan lapangan kerja, karena ketika orang bekerja itu kan lebih long lasting ya, lebih bertahan untuk tidak miskin. Yang mana yang harus didahulukan? Ya kan sebenarnya kan rumusnya kan sederhana ya. Mereka yang miskin itu untuk beranjak dari kemiskinan atau jangan sampai kembali ke jurang kemiskinan itu kan harus mendapatkan pendapatan. Betul. Kalau mereka harus mendapatkan pendapatan kan caranya cuma satu, harus ada lapangan pekerjaan. Nah, untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu harus ada pertumbuhan ekonomi. Ketika ada pertumbuhan ekonomi itu harus salah satunya harus ada investasi. Artinya harus ada jaminan yang diberikan oleh negara bahwa mereka 115 juta orang ini itu harus bisa mendapatkan pekerjaan yang memberikan pendapatan yang cukup dan mapan. Artinya mereka bukan pendapatan yang sementara atau pendapatan yang tidak permanen. Kalau selama ini kan banyak di antara rakyat kita yang mereka sebenarnya tidak menganggur, dia mendapatkan pekerjaan, tapi kan pendapatannya kan tidak permanen. Mereka kebanyakan berada di kerja informal. Ini salah satu yang menurut saya harus segera dipikirkan oleh negara, oleh pemerintah untuk betul-betul menciptakan lapangan pekerjaan yang bisa dinikmati oleh sebagian besar rakyat kita. Menciptakan lapangan pekerjaan itu kan salah satu yang kalau paling kini sekarang current issue adalah pemerintah berusaha membuat Omnibus Law yang katanya akan dalam waktu bersamaan merevisi sekian undang-undang, sekian pasal di dalam undang-undang. Tetapi kalau kita melihat respons beberapa pihak ini katakanlah sebagian dari kaum buruh misalnya, yang sudah mengatakan bahwa itu akan merugikan buruh karena kemudian nanti hanya menguntungkan pengusaha. Ini bagaimana menemukan titik temunya? Ya, salah satu yang akan dilakukan pemerintah adalah betul itu kan untuk memangkas regulasi atau menghilangkan hiperregulasi atau obesitas regulasi ya. Kalau kita lihat kemarin Presiden Jokowi kembali mengingatkan kita itu betul-betul surplus peraturan. Di pemerintah pusat ada sekitar 8.000 lebih peraturan, kemudian di daerah itu ada sekitar 16.000 lebih peraturan yang selama ini membuat kita tidak bisa leluasa bergerak. Artinya regulasi yang berbelit-belit, birokrasi yang masih menyulitkan para investor itu kan membuat para investor berpikir ulang untuk menanamkan uangnya ke Indonesia. Beberapa waktu yang lalu misalnya kan ada sekitar 33 perusahaan Amerika Serikat yang hengkang dari Tiongkok karena perang dagang. Tidak ada satupun yang berlabuh ke Indonesia. Pindahnya ke mana? Pindahnya 23 ke Vietnam, sisanya ke Thailand, ke Malaysia, ke Kamboja. Ya salah satunya apa? Karena mereka berpikir ya untuk menanamkan uangnya di Indonesia itu perizinannya sangat sulit. Kalau di Vietnam itu hanya butuh waktu 2 bulan, di Indonesia bisa bertahun-tahun. Masalahnya begini Mas Jaka, sebetulnya kan pemerintah ini juga bukannya tidak berbuat apa-apa. Kalau kita melihat peringkat kemudahan berusaha meningkat, kemudian juga ada beberapa persepsi yang meningkat, komitmen investasi asing juga meningkat. Tapi pertanyaannya kenapa itu tidak serta-merta bisa jadi dan kemudian bisa menciptakan lapangan kerja. Kita harus jeda dulu. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Jaka, kita coba mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan bagaimana kita bisa mencegah orang miskin kembali miskin. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Ibu Upik Muara. Bu Upik, selamat pagi. Selamat pagi Pak Ronald dan Pak Jaka. Selamat pagi Bu Upik. Silakan Bu, bagaimana Bu pendapat Ibu? Ini tentang tubir pagar kemiskinan. Kalau menurut saya sih negara sudah hadir dalam hal ini, banyak sekali ya bantuan-bantuan KJP atau Kartu Jakarta Indonesia Pintar, macam-macam lah, PKH dan sebagainya. Ini tetap akan rentan apabila sumber daya manusia ini tidak dididik kemandirian.
Karena di sini saya lihat sendiri di lapangan di mana-mana kok nggak ada sih sosialisasi dari sumber daya manusia ini turun supaya menguatkan mereka, jangan konsumtif, udah dapat KJP atau kartu Indonesia Pintar, anaknya udah nggak pakai baju rapi, ibunya jangan konsumtif, harus ada sifat minded untuk save, menabung. Jadi lebih banyak yang mengandalkan bantuan-bantuan yang sebenarnya sifatnya sementara ini dan tidak mau berusaha mandiri, begitu maksud Bu Pik? Wah, sangat sekali. Itulah sifat bangsa Indonesia yang terlalu manja. Bahkan saya lihat sendiri tenaga asing, kalau kita lihat tenaga di Cina ya, tenaga kerja di Cina sama tenaga Indonesia, kalau mereka itu setelah kerja itu nggak ke mall-mall, tapi dia nyari kursus-kursus untuk dia, untuk kemandirian dia, untuk SDM-nya dia. Tapi kalau orang Indonesia, kalau gajian yang bulanan, yang mingguan, pokoknya dapat gaji masuk mall. Belanja ya? Belanja. Nah, menurut saya, kepingin saya itu ngeliatin di lapangan itu ada pelatihan-pelatihan negara hadir, Departemen Sosial yang memberikan itu, untuk mereka itu minded gitu ya, minded untuk dia kuat gitu. Nanti telur naik, ngoceh-ngoceh, cabai naik, ngoceh-ngoceh. Jadi, jadi kehadiran dia bisanya cuma ngoceh, terus nanti kalau nggak dikasih marah. Nah itu kan harus dari sumber daya manusianya gitu loh. Pola pikir atau sikap mental itu yang harusnya dibangun ya Bu Pik ya? Betul, sifat mental mereka. Gitu. Jadi mereka tuh sifatnya mintanya tangannya di bawah gini, itu dirubah. Baik Bu Pik, terima kasih sudah berpendapat dari Jakarta. Selamat pagi Bu Pik. Di belakang Ibu Pik Muara ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo. Dan selamat pagi Pak Ramadan. Pak Jaka. Iya, silakan Pak Ramadan. Sangat menarik pada hari ini Pak. Iya. Saya teringat program Pak Harto sekitar 40 tahun yang lalu di Jambi ini hanya 3 kabupaten yang tidak diisi oleh transmigrasi. Di antaranya Kota Madia, Kabupaten Kerinci, dan Kota Madia Kerinci. Selebihnya itu diisi di transmigrasi, Mas Leo. Mungkin perkiraan saya 30% penduduk Jambi itu transmigrasi, Pak Leo. Hidupnya mapan sekali, Pak, dengan keadaan sawit yang sekarang. Nah, yang miris kita hari ini, Pak Leo, tanah-tanah yang luas itu diberikan izin kepada pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan. Koda itu kita ambil untuk transmigrasi, Pak Leo. Hasilnya sudah kita rasakan, Pak, untuk mengentaskan kemiskinan. Contohnya, Pak Leo, di Tanyap Timur itu ada 100.000 hektar. Saya dengar kabar izinnya 100 tahun. Padahal penduduk Tanyap Timur itu kategori termiskin di Provinsi Jambi. Nah, perusahaan menikmati tanah yang luas itu. Mengapa pemerintah tidak melirik itu? Transmigrasi, kalau kami pernah menghitung, hanya 60 juta per 2 hektar untuk menumbuhkan sawit itu, Pak. Itu murah sekali, apalagi kur yang ada 7%, saya kira petani mampu bayar itu. Nah, jadi maksud Pak Ramadan ada distribusi lahan dan bantuan untuk mengusahakan lahan, begitu ya Pak? Oh iya, pemerintah ada hak untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan yang telah bercokol sekian puluh tahun itu untuk dikembalikan pada masyarakat. Saya kira masyarakat transmigrasi sangat kecil kemungkinan untuk miskin lagi. Tapi masyarakat kota sangat cenderung untuk miskin lagi. Maka itu harapan kami, program transmigrasi tanah yang lebar-lebar itu janganlah diberikan pada perusahaan, berikanlah pada rakyat yang masih membutuhkannya itu di kota dan di desa. Itulah bukti terbaik mengentaskan kemiskinan di bumi Indonesia. Terima kasih Pak Leo. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi, selamat pagi. Di belakang Pak Ramadan ada Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Kang Jaka. Selamat pagi, silakan Pak Iwan. Kemiskinan dan masalah pengangguran itu musuh negara nomor 1 sebenarnya dalam hal sosial, politik, ekonomi, Ipolek-Sotbus, Hankam. Itu di situ. Jadi kemiskinan kita ini sudah 10,7% dari penduduk Indonesia. Sedangkan pengangguran itu 5,61%. Jadi 7 jutaan. Jadi
Sedangkan utang negara kita itu tahun 2014 saja sudah 3.672,33 triliun. Defisit 397,24 triliun. Dan kita berharap dari pajak, dari investasi, kemudian dari ekspor import ini akan mengurangi pengangguran dan memberantas kemiskinan. Dan itulah sebabnya maka Pak Jokowi minta kemarin itu supaya para menteri ini diakselerasi kerjanya, dipercepat gitu. Dan ini tidak mungkin akan terjadi kalau kita tidak punya ahli-ahli yang memang mendambakan untuk bagaimana mengatasi problem seperti ini. Karena ini amanah pendiri negara. Undang-Undang Dasar 45 Pak Aleniaga keempat itu meminta gitu. Jadi orang yang tidak melaksanakan amanah itu munafik namanya. Kalau sudah munafik jadi kafir. Kalau sudah kafir, fasik, zalim, lalu syirik. Itu tidak bisa terlepas dari itu. Itulah sebabnya maka harus dilakukan. Dan pemimpin itu membawa dari yang prinsip kepada yang tidak prinsip itu. Yang tidak prinsip menjadi prinsip. Baik, terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Ada usul yang menarik Mas Jaka tadi dari Pak Ramadan mengatakan bahwa kalau mengacak kepada era Orde Baru, salah satu cara untuk mendistribusi kesejahteraan adalah transmigrasi. Apa ini? Ya sebenarnya kalau untuk distribusi tanah itu kan sebenarnya sudah dilakukan juga kan, ada reforma agraria, ada pembagian program-program sertifikat dan perhutanan sosial ya, kalau tidak salah. Cuman yang menurut saya yang masih agak kurang itu tadi kita kaitkan dengan pernyataan Bu Upi, ya harus ada pendampingan dari pemerintah. Selama ini umpamanya pemberian sertifikat gratis misalnya. Berkali-kali kan Pak Jokowi bilang sertifikat itu sudah bisa digadaikan ke bank. Untuk modal usaha. Betul, untuk modal usaha. Tetapi kalau tidak ada pendampingan, bagaimana berusaha yang bagus, bagaimana berusaha agar bisa mendapatkan mendapatkan keuntungan dan bisa hidup sejahtera. Justru yang kita khawatirkan nanti bangkrut, usahanya bangkrut, tanah itu menjadi milik bank karena diagunkan. Saya pikir harus ada pendampingan seperti itu. Betul bahwa kita tidak boleh membiarkan rakyat kita, sebagian rakyat kita itu terus menadahkan tangan. Kita tangan tidak di bawah, ingin seperti tangan di bawah. Kan akan lebih bagus kalau tangan di atas, kalau dalam pepatah kan. Dan ini tugas pemerintah bagaimana kuncinya untuk membangun sistem yang mumpuni untuk membentuk SDM yang berkualitas. Saya pikir kuncinya seperti itu dan saya setuju dengan subsidi-subsidi yang diperuntukkan untuk kesehatan misalnya, untuk pendidikan misalnya. Karena itu sifatnya investasi jangka panjang. Kalau subsidi-subsidi yang hanya bersifat instan, hanya untuk memberikan obat sementara agar mereka bisa tidak lagi miskin, suatu saat ketika ada guncangan, ketika tidak ada subsidi lagi, mereka akan kembali jatuh miskin. Soal sikap mental itu tadi menarik Mas Jaka. Bagaimana kemudian membangun sikap mental bukan miskin, meskipun secara real dia masih miskin. Ya itu sekali lagi soal SDM ya, berkualitas atau tidaknya SDM. Kalau kita lihat data dari BBS, mereka yang rentan miskin itu hanya 12% yang pendidikannya itu di atas SMA. Jadi selebihnya itu lulus SD, tidak lulus SD bahkan. Dan soal kesehatan, mereka sebagian cukup besar angkanya, mereka tuh tidak menikmati sanitasi yang bagus, juga tidak menikmati akses air minum yang bagus. Jadi secara umum pendidikan juga tidak mendukung, kesehatan pun juga tidak mendukung. Dan ini harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah ke depannya. Itu tugas pemerintah saja atau kita juga bisa ikut berperan di situ? Ya saya pikir tugas pemerintah pusat, pemerintah daerah dan tugas kita juga. Karena makanya sekali lagi kalau Omnibus Law itu kan sebenarnya tujuannya kan bagus ya. Karena untuk menyederhanakan regulasi sehingga ada investasi, sehingga ada lapangan pekerjaan, sehingga ada pendapatan. Tetapi betul tadi ada beberapa yang mengatakan jangan sampai nanti justru Omnibus Law itu justru semakin mengistimewakan kalangan pengusaha, tapi justru semakin memikirkan kalangan-kalangan marginal atau warga biasa. Dan itu yang dikhawatirkan oleh beberapa pihak. Baik, kita dukung sama-sama usaha untuk menghindarkan lagi orang miskin kembali miskin ya. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di sini Mas. Selamat pagi. Sama-sama. Pemirsa, upaya pemerintah untuk mempermudah kesempatan berusaha lewat rencana pembahasan Omnibus Law patut didukung agar masyarakat yang benar-benar mampu mengentaskan diri berkat kemandirian ekonomi bukan dientaskan
bantuan-bantuan sosial yang bersifat sementara. Itu tugas kita bersama. Saya Leonard Samosir. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.